Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3, sebelum kita mempelajari pelajaran kali ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah masuk ke bab selanjutnya, yaitu peradaban masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, apa saja yang akan dibahas? Pertama, akan ada kelahiran Nabi Muhammad SAW. 2, peristiwa pasukan gajah. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita cek di slide berikutnya. Sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang Allah utus untuk umat Islam. Nabi Muhammad sendiri berasal dari Bani Hashim, ya, di mana Nabi Muhammad itu memiliki seorang kakek bernama Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib ini kakek Nabi Muhammad memiliki jabatan yang tinggi di suku Quraisy, ya, yaitu beliau adalah seorang pemimpin di suku Quraisy dan menjabat sebagai sikoyah. Apa itu sikoyah? Sikoyah itu penjaga sumur Zam-Zam, ya. Kemudian kala itu Abdul Muthalib memiliki 10 putra. Salah satu putranya adalah Abdullah. Nah, di mana Abdullah ini adalah ayah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Abdul Muthalib ini atau kakeknya Nabi Muhammad ini berdoa, ya, ingin memiliki 10 putra, ya, dan doanya ini terkabulkan. Ya, kita lihat dulu di slide berikutnya silsilah atau keturunan Nabi Muhammad dari ayah dan ibunya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah silsilah Nabi Muhammad dari pihak ayah, yang sebelah kiri adalah dari pihak ibu, ya, dimana kedua silsilah ini bertemu pada keturunan yang kelima, yaitu Kilab, ya. Nah, ini Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Dari keturunan ibunya, ya, Nabi Muhammad bin Aminah, kemudian Wahab, Abdul Manaf, Zuhroh, dan bertemu lagi di Kilab, ya. Kemudian ketika Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki atau 10 putra, ya, Abdul Muthalib mempunyai janji atau nazar, ya, bahwa kalau dia punya 10 putra, dia akan menyembelih salah satu di antaranya. Nah, dari 10 putra Abdul Muthalib, ya, yang akan disembelih adalah Abdullah, yaitu ayah Nabi Muhammad. Sejak kecil, Abdullah itu sangat disayang oleh ayahnya Abdul Muthalib, ya, karena dari wajahnya itu terpancar cahaya, ya, kemudian anaknya baik. Tapi karena Abdul Muthalib sudah berjanji atau bernazar, jika ia dikaruniai 10 putra, maka salah satu putranya akan ada yang ia sembelih. Namun karena Abdul Muthalib ini adalah pemimpin suku Quraisy menghadang Abdul Muthalib agar tidak menjalankan nazarnya tersebut. Dengan cara apa? Ya, dengan cara Abdullah tadi, ya, diletakkan di sampingnya itu 10 unta. Jika anak panah mengenai unta tersebut, maka yang disembelih adalah unta. Namun apa, ya, berkali-kali tetap anak panah tadi terkena kepada tulisan Abdullah, ya, hingga akhirnya 10 kali, ya, hingga ada 100 ekor unta, baru yang ke-10 kalinya itu anak panah itu mengenai unta, dan semenjak saat itulah
ya, mereka menyembelih unta. Jangan sampai masyarakat Quraisy ini takut jika Abdul Muthalib menyembelih anaknya, ini akan menjadi suatu tradisi atau adat untuk mereka. Maka dari itu setelah terkena anak panah itu dengan unta, maka mereka langsung menyembelih 100 unta, ya. Kemudian sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad lahir dari pasangan Aminah dan Abdullah. Ya, Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim karena Abdullah meninggal ketika usia kandungan Aminah kala itu 2 bulan, ya. Nah, kemudian kapan Rasulullah lahir? Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, dikenal dengan tahun gajah, ya, atau tahun 571 Masehi. Nah, kenapa disebut tahun gajah? Disebut tahun gajah karena ada pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman menuju Ka'bah. Tujuannya tadi menuju Mekah, tujuannya tadi untuk menghancurkan Ka'bah, ya. Nah, kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil, di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang tadi berniat untuk menghancurkan Ka'bah, datang pertolongan Allah melalui burung-burung ababil, ya. Burung ababil ini menghancurkan pasukan gajah dan mengalahkannya, ya, hingga akhirnya dituliskan oleh Allah di dalam surah Al-Fil, ya. Nah, jadi itulah beberapa sejarah tentang kelahiran Nabi Muhammad dan silsilah keturunan dari ayah dan ibunya, serta yang perlu diingat, Nabi Muhammad adalah keturunan dari Abdul Muthalib, di mana Abdul Muthalib ini adalah pemimpin suku Quraisy yang dikaruniai 10 putra, diantaranya adalah Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Ia bernazar jika ia mendapatkan 10 putra, dia akan menyembelih salah satunya. Namun nazarnya ini ditentang oleh masyarakat Quraisy karena tadi takut ini menjadi tradisi atau kebiasaan di suku mereka, ya. Hingga akhirnya setelah 10 kali menancapkan anak panah, yang terkena adalah unta, dan disitulah mereka menyembelih unta sebagai ganti nazar dari Abdul Muthalib atau kakek Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal ketika ia berusia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.